What's up, Ogers? Kita berdua senang banget ya ketemu kalian pada hari ini. Bener lagi. Nah, bagi kalian yang mau ikut ibadah, jangan lupa siapin buku catatan, Alkitab, dan yang terpenting siapin hati. Nah, kalian juga boleh buat ibadah bareng-bareng teman kalian lewat Google Meet atau lewat Zoom. Zoom juga bisa ter. Biar lebih seru ya, Cat. Bener banget. Biar nggak ke-distract sama hal-hal yang lain. Nah, aku juga nggak lupa buat ucapin welcome home bagi kalian yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Ter. Apa ini? Tahu nggak? Aku punya komunitas yang nggak biasa loh. Berarti komunitas yang Luar biasa. Apa itu? Connect Group. Nah, di Connect Group kita dapat apa aja sih, Cat, sebenarnya? Aku nih ter dapat teman baru yang bener-bener banget dukung aku semakin cinta dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Berarti ini keren banget ya komunitasnya. Bener banget ter. Di rumah, orang-orang di rumah nih, teman-teman di rumah pasti nggak sabar buat join. Sabar. Caranya gimana caranya? Buat kalian yang mau join, kalian bisa DM di Instagram kita atau cek link di bio Instagram kita di GMS Sidoarjo. Kalian juga bisa chat di section bawah, care center kami bakal Bales ya? bales banget ya. Oke. Nah, bagi kalian juga yang mau memberikan persembahan, kalian bisa langsung scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kiranya Tuhan, kami mau beribadah, siapkan Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah kami fokus kepada Engkau. Yang sama-sama siap untuk beribadah dan sangat antusias, bisa katakan Amin. Selamat beribadah. Selamat. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, ada sukacita hari ini, amin. Come on. Woo. Hallelujah. Come on. Woo.
puji Tuhan. With the music, I will praise you. Dancing a beat of your love. By the power of your freedom.
Tuhan kita yang menjadi Raja atas segala raja dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu. Kami ingin berlari ke hadirat-Mu. Biarlah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat. Yesus pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Mari lebih dalam lagi. Yesus pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlari-lariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Yesuslah Tuhan, we worship You. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Tuhan kami, Sebab Kau cukup bagiku. terima kasih Tuhan. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada
urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Oh, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hari ini bisa menyembah Engkau, bisa memuji-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga memberi kita hati yang subur, sehingga apa yang Kau katakan buat kami hari ini sungguh-sungguh berbuah lebat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba dan urapi setiap perkataan hamba Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar bukan perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh perkataan-Mu yang disampaikan buat setiap orang yang tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau hanya Engkau yang bertarat di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Army of God, Shalom Army of God Regional Jatim, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Shalom juga bagi kalian semua generasi muda yang mengikuti ibadah hari ini. Saya ucapkan welcome home bagi kalian semua, bagi kalian juga yang baru pertama kali hadir ibadah online ini. Saya percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima pesan dan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita hari ini yang bisa mengubahkan hidup kita. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pastor Maria dan juga tim yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini dan bisa menyampaikan isi hati Tuhan buat kalian semua. Saya juga perkenalkan, nama saya Fani. Saya dipercayakan jadi gembala Army of God di GMS Sydney. Walaupun hari ini tempat kami jauh, bahkan perbedaan waktu yang juga jauh, tapi saya percaya bahwa kami tidak dihambat oleh kegerakan, oleh apapun juga. Setiap kegerakan yang ada di dalam Indonesia juga kami ikutin semuanya dan doakan kami ya. Saya percaya bahwa jemaat Army of God GMS ini akan dipakai luar biasa dan menjadi berkat sampai ke generasi mereka, sampai seluruh Sydney, sampai seluruh Australia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, karena saya hari ini saya percaya bahwa Tuhan ini sedang pengen memakai semua kita, generasi-generasi muda, generasi-generasi Army of God, untuk memenangkan lebih banyak lagi orang-orang untuk datang kepada Tuhan hari ini. Tahukah kita bahwa anak-anak muda seperti kalian ini punya kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Makanya saya sangat setuju sekali dengan statement Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Beliau pernah menyampaikan begini, katanya, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 anak muda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Bayangin. Saya percaya bahwa hari-hari ini generasi muda adalah orang-orang yang bisa dipakai dasi oleh Tuhan. Tahukah generasi Army of God, tahukah kalian bahwa kalian ini semua adalah senjata-senjata rahasia Tuhan. Senjata rahasia surga yang bisa dipakai untuk memenangkan orang-orang lebih banyak lagi. Namun seringkali yang kita sesalkan adalah banyak sekali anak-anak muda gagal untuk bisa dipakai Tuhan besar. Kenapa? Karena kalian lebih sering dengar apa kata orang daripada kata Tuhan. Seringkali kita terganggu dengan kata-kata orang, lebih percaya dengan kata manusia daripada kata Tuhan. Sehingga kita tidak bisa dipakai, akhirnya kita hanya melemah, kita hanya mundur, kita hanya gak bisa dipakai lagi oleh Tuhan hari ini. Anak-anak muda, Army of God, dengarkan. Anda semua punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan hari ini saya pengen menyampaikan kepada Anda bahwa Tuhan mau memakai Anda semua. Tuhan mau memakai generasi muda. Tuhan mau memakai Army of God untuk jadi senjata rahasia Tuhan untuk memenangkan jiwa lebih lagi. Nah, hari ini ayo izinkan saya, mari bersama-sama kita belajar bagaimana Tuhan akan memakai semua kita, dari memakai hidup kita untuk menjadi senjata rahasia surga. Bahkan termasuk masa lalu kita yang kelam ataupun kelemahan-kelemahan kita hari ini. Hari ini saya akan bukakan satu persatu. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan di tempat ini. Kelemahan-kelemahan yang tadinya mungkin bagi Anda tidak mungkin dipakai Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bisa mengubahnya menjadi senjata-senjata rahasia yang dipakai Tuhan luar biasa. Anda siap hari ini? Yang pertama, yaitu apa? Masa lalu yang kita sesali. Tuhan tahu
masa lalu kita. Dia tahu apa yang kita sesali. Dan Tuhan itu menghargai. Tetapi Tuhan selalu fokus kepada jalan keluarnya. Karena Tuhan percaya bahwa kita bisa berubah dan menerima kesempatan yang baru saat kita mau. Tuhan bisa memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin banyak di antara kita pikir gini, kita tidak akan menjadi pakai Tuhan besar. Masa lalu saya kelam, saya punya latar belakang keluarga yang gak mungkin lah saya dipakai Tuhan besar. Apa saya bisa? Saya masih bisa dipakai Tuhan besar. Masa lalu saya sangat kelam sekali. Seringkali kita datang dengan begitu banyak alasan kepada Tuhan, bahwa kita bilang, Tuhan pasti gak mungkin pakai saya hari ini. Mari sama-sama kita belajar bagaimana Tuhan memakai semua yang ada di hidup kita untuk menjadi senjata rahasia surga, termasuk semua kelemahan dan termasuk semua masa lalu kita hari ini. Yang pertama, masa lalu yang kita sesali. Tuhan tahu masa lalu kita. Dia tahu apa yang kita sesali dan Tuhan sangat menghargai itu. Tetapi Tuhan selalu fokus kepada jalan keluar, karena Tuhan percaya bahwa kita bisa berubah dan menerima kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru hari ini. Saat kita mau, Tuhan bisa memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin banyak di antara kita merasa bahwa kita tidak akan pernah lagi bisa dipakai Tuhan, karena kita pikir bahwa masa lalu kita terlalu kelam. Latar belakang keluarga yang hancur mungkin hari ini, atau kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita merasa bahwa kita gak ada yang bisa dibanggakan dari diri kita. Kita sudah hancur. Masa lalu kita udah terlalu kelam dan sebagainya. Hari ini begitu banyak alasan kita datang ke Tuhan untuk kita bisa sesali di depan Tuhan bahwa Tuhan tidak mungkin memakai saya. Army of God, dengarkan. Di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang dulunya dia juga memiliki latar belakang yang sangat kacau, latar belakang yang sangat hancur. Mungkin bagi manusia, orang ini sudah gak punya masa depan. Tapi hari ini justru Tuhan itu datang ke dia dan Tuhan memakai dia. Tuhan memberikan dia kesempatan kedua untuk bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Hari ini namanya, kalau Anda baca di Yosua 2, ada seorang tokoh di situ namanya Rahab. Anda tahu Rahab? Mungkin kalau Anda sudah baca Alkitab, Anda tahu itu siapa Rahab. Rahab adalah seorang wanita yang punya masa lalu yang tidak baik. Dia adalah seorang wanita yang bisa dikatakan bahwa dia bukan wanita yang baik-baik. Dia adalah wanita, kalau hari ini dikatakan seorang wanita yang menjual dirinya untuk kebutuhan hidupnya. Rahab itu dipakai Tuhan ketika Yosua mengirim 2 orang pengintai ke Yeriko. Justru Tuhan memakai rumahnya Rahab untuk menyembunyikan pengintai itu supaya tidak ketahuan oleh Raja Yeriko. Kenapa Rahab dipakai? Kenapa bukan rumah-rumah lain yang dipakai? Kenapa bukan orang-orang baik saja yang dipakai? Kenapa? Karena Tuhan pengen memberikan kesempatan kedua buat Rahab. Tidak ada masa lalu yang terlalu susah yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Ketika kita mau, ketika kita buka hati kita hari ini, percayalah Tuhan sanggup memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Meskipun hari ini kita sudah tahu bahwa masa depan kita, masa lalu kita terlalu kelam. Percayalah, Anda bisa dipakai menjadi Rahab-Rahab berikutnya. Anda tahu, ada satu catatan penting sekali. Rahab itu akhirnya apa? Kalau Anda baca di Matius 1, Rahab itu menjadi silsilah, termasuk di dalam silsilah lahirnya Tuhan Yesus loh. Dia menjadi nenek moyangnya keturunan Yesus. Coba bayangin. Kalau Anda baca, seorang pelacur, seorang wanita yang gak baik-baik, kok bisa dipakai menjadi salah satu keturunan atau nenek moyang Tuhan Yesus? Kenapa? Karena Rahab itu akhirnya apa? Memberikan dirinya untuk apa? Dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ketika dia membuka pintunya buat 2 pengintai tadi, dia katakan kepada pengintai tadi, ingat aku ketika engkau menyerang Yeriko. Ingat saya. Benar-benar loh, Tuhan itu menyelamatkan keluarga Rahab. Dan akhirnya apa? Rahab dicatat di dalam sejarah. Dia menjadi salah satu nenek moyangnya keturunan Tuhan Yesus. Coba bayangin, tidak ada masa lalu yang tidak bisa dipakai Tuhan hari ini. Asal kita mau datang ke Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 31, coba sama-sama kita buka. Di sana dicatat gini, karena beriman, Rahab wanita pelacur itu tidak turut terbunuh bersama-sama orang yang melawan Allah, karena dia menyambut pengintip-pengintip Israel dengan ramah. Wow, karena beriman, Rahab
wanita pelacur itu tidak turut terbunuh. Satu keluarga Rahab diselamatkan. Ketika Yeriko diserang, Rahab tidak dibunuh, bahkan dia diselamatkan. Dan Anda tahu, akhirnya dia jadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus hari ini. Teman-teman Army of God, dengarkan. Kesempatan baru dari Tuhan untuk Rahab tidak disia-siakan. Sehingga apa? Itu mengubah masa depannya. Yang tadinya seharusnya tidak ada masa depan, jadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maukah kita hari ini? Saya percaya Anda juga bisa. Lalu yang kedua, selain masa lalu yang disesali, apalagi yang sering membuat generasi muda ini, anak-anak muda merasa gak layak dipakai Tuhan. Yang kedua apa? Kesalahan-kesalahan yang mengintimidasi. Beberapa di antara kita mungkin masih teringat dan menyimpan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga apa? Kesalahan itu terus menerus mengintimidasi kita hari ini, terus menerus merongrong kita hari ini, sehingga apa? Membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan. Itu terus diingatkan, Tuhan memang tidak menyukai dosa kita, Tuhan tidak menyukai tindakan kita. Tapi ingat, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita berubah. Ingat Daud juga pernah melakukan kesalahan. Siapa yang gak kenal Daud? Ya, kalau kita ingat Daud, kita selalu ingat, wah, dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu dipakai Tuhan besar. Dia raja yang luar biasa. Dia adalah seorang raja yang diurapi. Dia yang membunuh Goliat. Siapa yang gak kenal Daud? Tapi Anda tahu gak? Daud pernah melakukan kesalahan. Kesalahan Daud apa sebenarnya? Kesalahan terbesar Raja Daud terjadi karena apa? Ia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ketika raja-raja sedang berperang, Daud memilih untuk apa? Tinggal di rumah. Padahal panglimanya semua udah pada pergi berperang. Tapi Daud apa? Dia tinggal di rumah. Padahal Tuhan gak suruh loh. Raja-raja suruh hari itu sedang berperang. Tapi Daud memilih. Akhirnya apa? Daud jatuh dalam dosa. Dia lihat Batseba lagi mandi, lalu timbul hati menginginkan. Akhirnya Anda tahu, dosa mengintip hidupnya. Lalu apalagi? Dari dosa menginginkan istri orang, dia mulai berencana untuk apa? Untuk akhirnya melakukan pembunuhan dan sebagainya. Bayangin, hanya dosa yang kita kompromi. Kalau Daud itu selalu mengingat kembali apa kesalahan dia, hari ini saya percaya dia tidak bisa dipakai Tuhan besar. Dan dia akan gagal jadi raja waktu itu. Tapi kalau Anda baca di Mazmur 51, Tuhan itu hanya Tuhan mengirim Nabi Nathan kepada Daud untuk menegur Daud. Tahu nggak respon hati Daud gimana? Daud itu langsung tahu, dia sadar kalau dia salah. Dia cepat-cepat mengakui, dia bertobat dan dia berubah. Itu kuncinya teman-teman. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin kita pernah lakukan, yang pernah kita sesali, percayalah Tuhan tidak pernah mengingat-ingat itu lagi. Asal kita mau mengakui itu, kita bertobat dan kita berubah, maka Tuhan akan menjadikan jalan keluar buat kita hari ini. Ayo teman-teman Army of God, jangan kita mau diintimidasi. Semua kita pernah bersalah, tapi Tuhan tidak pernah melihat dosanya. Tuhan melihat Anda. Anda mau dipakai Tuhan besar hari ini. Kalau Anda baca di Mazmur 51, itu adalah ditulis oleh Daud. Setelah Nabi Nathan menegur Daud dengan perselingkuhan dengan Batseba, Anda baca di situ bagaimana Daud menggambarkan penyesalannya yang begitu luar biasa, yang sangat besar, dan komitmennya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda baca itu, Daud benar-benar tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia tahu kalau dia salah. Setelah itu, so what? Next apa? Daud langsung bangkit. Dia tahu dia salah, dia akui dan dia bertobat. Nah, Daud bukanlah orang yang sempurna dan Tuhan mengetahuinya. Tapi apakah Tuhan tetap memakai dia? Tuhan tetap memakai Daud. Kenapa? Karena respon hati Daud itu luar biasa sekali. Meskipun dia tahu dia salah, dia cepat-cepat bangkit. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia berubah. Dan Anda lihat bagaimana Tuhan memakai Daud menjadi seorang raja yang diurapi Tuhan. Amin. Army of God, ayo. Jangan kita mau diintimidasi oleh kesalahan-kesalahan yang sudah pernah lalu kita lakukan. Tinggalkan itu. Tuhan sedang memakai Anda. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodoh oleh iblis. Jangan mau lagi kita diingatkan oleh iblis. Nah lu kan, lu memang loser. Lu dulu gak bisa. Lu bisanya apa? Lu aja berdosa banyak. Jangan mau dengarkan itu. Tapi dengarkan perkataan Tuhan. Bahwa ketika hari ini kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau kembali, kita mau berubah di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan bisa mengubah Anda menjadi senjata rahasia Tuhan.
Amin, Army of God. Lalu yang ketiga, apa yang mau Tuhan bereskan hidup kita? Lalu apa? Kekerasan hati. Ini yang sering kita punya, bukan? Sering kali anak muda saat Tuhan datang kepada Anda dan Tuhan bilang, ayo saya mau memakai Anda lebih lagi. Ayo kita maju bareng-bareng. Ketika pemimpin Anda mungkin datang, ayo udah saatnya Anda jadi CGL, sudah saatnya Anda jadi sponsor. Lalu Anda datang dengan segala macam alasan. Anda mengeraskan hati Anda. Sudahlah, saya kan udah ikut CG, saya kan sudah ikut ibadah. Apalagi saya gak mau jadi pendeta loh Ceko. Saya nggak mau, saya cukup di situ aja. Kita mengeraskan hati kita. Kita pikir bahwa kita cukup nyaman di tempat ini. Kita nggak mau dipakai Tuhan lebih lagi. Bukankah itu sering kita terjadi di hidup kita hari ini? Ketika pemimpin datang, ketika orang tua mungkin, ketika sesuatu yang datang di hidup kita lebih lagi, kita di zona nyaman kita. Kita menolak itu karena kita merasa bahwa nggak mau lah. Saya udah cukup aman kok di sini. Saya udah cukup oke kok di sini. Ngapain lagi lebih-lebih sama Tuhan? Hari ini ayo. Seringkali kita bilang masalah saya saja belum selesai, saya ini loh banyak masalah, masih mau urusin masalah orang lain. Aduh nantilah, tunggu besok aja, pakai dulu dia, jangan pakai aku. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Seringkali kita bilang ngomong gitu sama Tuhan kan. Ayo jangan keraskan hati. Kalau hari ini Tuhan mau memakai hidup Anda, jangan keraskan hatimu. Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Anda ingat Yunus? Yunus di perut ikan paus. Waktu itu Yunus juga, ketika Tuhan datang kepada Yunus, dia bilang, Yunus, aku mau kamu ke Niniwe. Ayo, serukan isi hatiku pada mereka. Bilang kalau aku akan menghanguskan negara mereka kalau mereka nggak bertobat. Yunus bilang apa? Aduh Tuhan, Yunus tidak mau. Apa yang dia kerjakan? Dia lari. Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Harusnya dia ke Niniwe, dia kemana? Dia ke Tarsis, berbalik arah. Hari ini sering kan dengan kita kan, ketika kita punya masalah, ketika kita ditawari sesuatu, kita larikan diri. Bukan bagian saya lah. Ini bukan bagian saya, bukan apa yang bisa Tuhan kerjakan lewat hidup saya nggak mungkin lah. Kita keraskan hati kita. Sayangnya hari ini lah Anda lihat Yunus, ketika dia melarikan diri, apa yang Tuhan kerjakan di hidupnya? Tuhan malah menggoncangkan kapalnya, bukan? Sampai seluruh kapal digoncang, lalu dia tahu, ketika dia nggak taat, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu untuk mengingatkan kita kembali bahwa saya mau pakai hidupmu. Taatlah dengan perintah Tuhan. Ketika kita hanya bilang, Tuhan ini aku, pakailah aku. Just datang dengan apa ada di depan Tuhan, apa ada di depan Tuhan. Datang aja. Tuhan nggak mencari orang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau hari ini. Just datang, just come. Ketika dia sadar, ketika kapal diombang-ambingkan di Yunus 1 ayat 15 dikatakan begini. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut menghentikan, lalu lautnya berhenti mengamuk. Bayangin, Tuhan sampai menggoncangkan laut hanya untuk mengingatkan Yunus, jangan pernah melarikan diri, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini Tuhan memakai hidupmu hari ini, ketika Tuhan mengutus Yunus untuk menyerukan itu, pertobatan kepada suatu kota yang berisi pendosa, dia tidak melakukannya. Apa? Orang yang ada itu dia melarikan diri. Hari ini ayo jangan seperti Yunus. Ayah Yunus menyesal ya. Dia menyesal dan dia kembali ke kota Niniwe. Dan dia serukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Seluruh kota Niniwe bertobat loh. Di luar dugaan Yunus, bukan? Tadinya Yunus bilang gak mungkin lah, itu orang jahat banget. Kita cuma taat. Kita cuma melakukan bagian kita, kadang-kadang itu sulit sekali. Jangan keraskan hatimu, Army of God. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk menjangkau seseorang mungkin, ketika Tuhan memanggil atau untuk melakukan extra mile buat dia, jangan keraskan hati Anda. Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi buat kita. Tuhan punya masa depan yang lebih indah lagi buat kita. Ingat, kekerasan hati bukan jawabannya. Tapi kita datang, kita surrender di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, segala kelemahan, kelebihan yang ada kami punya, pakailah kami. Sehingga Anda akan melihat Tuhan akan meletakkan kekuatan-kekuatan yang tidak pernah Anda duga hari ini. Tuhan akan memakai hidup Anda menjadi alat kemuliaannya. Kita harus melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak mau, kita nggak nyaman dengan itu. Daripada rali dari kewajiban dan dari panggilan kita, marilah kita mentaati Tuhan. Dari awal dan lihat bagaimana Ia akan bekerja untuk Anda.
bagaimana dia akan merubah hidup orang lewat hidup Anda. Ketika kita taat, tiba-tiba ketika kita taat, kita just lakukan. Orang itu kok bisa berubah ya? Yang tadinya mungkin gak punya pengharapan, jadi pengharapan Tuhan memakai kita untuk mengatakan sesuatu buat orang itu. Kita hanya just datang mendoakan orang itu, mungkin tiba-tiba hidup orang itu berubah. Kenapa? Karena kita taat, kita gak mengeraskan hati kita. Army of God, pakai waktu-waktumu, pakai hatimu, pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah kita keraskan hati kita. Kita gak akan mungkin bisa hari ini. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Lalu yang keempat, apalagi sih yang sering ada di dalam anak muda? Yang keempat apa? Tidak punya pendirian, alias apa? Pelin-pelan. Suka ke kanan, ke kiri sebentar panas, sebentar dingin. Seringkali kita lakukan kan? Salah satu kelemahan anak muda apa? Kita seringkali tidak memiliki pendirian tetap. Mudah diombang-ambingkan dengan keadaan. Orang ngomong apa ikut. Sebentar lagi ikut ke sana, ikut ke sini. Kita apa? Gak punya pendirian. Seringkali apa? Anak muda on fire di depan. Ayo awal-awal semangat. Lama-lama apa? Ketika ada masalah, ketika ada gesekan, lalu mulai apa lagi? Goyang lagi. Anak muda sering apa? Tidak punya pendirian. Selalu pelin-pelan, selalu berubah-ubah. Di Alkitab juga ada orang seperti itu loh. Tahu siapa dia? Petrus. Ingat Petrus? Siapa yang gak kenal Petrus? Dia adalah murid pertama Tuhan Yesus. Bahkan dia ada di lingkaran pertamanya Tuhan Yesus loh. Yesus kemana-mana selalu bawa 3 orang ini. Salah satunya Petrus. Siapa yang gak kenal Petrus? Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi tahukah Anda, dia pernah loh pelin-pelan jadi orangnya. Ingat ketika Tuhan bilang apa? Petrus, nanti sebelum ayam berkokok, kamu akan mengkhianati aku akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan, gak mungkin kau tahu hatiku Tuhan. Lalu bilang, Petrus, kamu akan menyangkalku 3 kali. Dan terjadi beneran. Ketika ditanya, Yesus ditangkap. Petrus, kamu kenal orang ini? Enggak, saya gak kenal. 3 kali benar. Lalu dia menangis terseduh-seduh di depan Tuhan. Petrus pernah menjadi orang yang begitu. Dia tidak punya pendirian. Di hadapan Tuhan dia bilang, Tuhan, aku gak mungkin melupakanmu. Seringkali kita on fire sama Tuhan. Saya tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, kita mulai goyang. Kita mulai gak ingat lagi kita ini siapa. Hari ini anak-anak muda, jangan kita jadi orang yang gak punya pendirian. Komitmenlah dengan panggilanmu hari ini. Kalau hari ini Tuhan bisa memakaimu, Tuhan bisa memberikan kamu yang terbaik dari hidupmu hari ini. Si Petrus itu mengikut Yesus 3 tahun loh. Dia kurang kenal apa coba sama Yesus. Kemana-mana ikut Tuhan. Kemana-mana dia seperti sahabatnya Tuhan Yesus. Kemana-mana dia ikut. Tapi itu pun dia bisa gagal loh. Dia bisa gagal, dan ketika Yesus ditangkap benar terjadi. Dia langsung apa? Saya gak kenal Tuhan Yesus. 3 kali terjadi sebelum ayam berkokok. Hari ini meski Tuhan bisa mengubah karakter seseorang, Petrus dari orang yang tidak punya pendirian menjadi orang yang berani buat keputusan. Coba ketika Tuhan udah naik, dia jadi orang yang apa? Yang luar biasa. Dari yang menyangkal Yesus menjadi martir-martir. Tuhan bisa membentuk karakter seseorang by proses yang dia izinkan terjadi hidup kita dari orang tersebut. Asal orang tersebut mau taat. Asal orang tersebut mau berubah. Gak apa-apa, it's okay kalau hari ini Anda dulu pernah pelin-pelan mungkin. Anda pernah gak komitmen. Anda pernah goyang. Anda pernah tinggalkan Tuhan mungkin. Ayo balik sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kembali ke Tuhan. Tuhan mau memakai hidupmu. Kembali rekomitmen lagi hidup Anda kepada Tuhan. Kembali ke kata Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Percayalah Anda akan menjadi Petrus-Petrus berikutnya. Bahkan apa kata Tuhan apa? Petrus adalah batu karang di tempat ini akan dibangun gereja-gereja. Petrus menjadi bapak yang akan mendirikan gereja-gereja ke depannya. Ayo, Anda juga bisa dipakai dengan luar biasa. Jangan jadi anak muda yang suka ke kanan, ke kiri, nggak tahu jelas tujuannya apa. Ayo miliki tujuan, bangun hidupmu di depan Tuhan. Maka lihat, hidupmu akan menjadi senjata rahasia Tuhan. Amin. Lalu yang terakhir, yaitu apa? Yang sering dipunyai anak muda, idealisme. Ya kan? Anak muda dikenal dengan orang muda yang apa? Selalu punya ide.
banyak hal-hal yang kreatif yang muncul dalam hidupnya. Itu semua sangat luar biasa. Karena apa? Memang itulah kekuatan kalian. Kalian punya brilian, punya ide luar biasa keluar dari hidup kalian. Tapi namun tanpa kalian sadari, seringkali apa? Kita terjebak dengan idealis kita, sehingga kita apa? Jadi orang yang susah diarahkan. Benar nggak? Emang tahu apa pemimpin saya? Emang tahu apa orang tua saya? Saya lebih tahu lah. Nggak modern, kuno. Kita sering apa? Terjebak dengan area idealis kita. Kita nggak mau dipakai Tuhan, kenapa? Kata kita merasa kita terlalu hebat. Kita merasa kita udah tahu segalanya. Padahal enggak loh. Ketika kita jadi orang yang punya ide, is okay. Dengan punya ide, punya pemikiran yang luar biasa, is okay. Dengan itu memang itu kekuatan Anda. Tapi ketika kita punya hati yang tidak mau diarahkan, itulah titik kegagalan kita. Ingat Paulus? Sama seperti Paulus. Paulus itu siapa? Dia sebelum dipakai jadi hamba Tuhan yang luar biasa, dia namanya Saulus. Tahu Saulus itu apa? Dia adalah orang yang membunuh orang Kristen. Saking sombongnya dia pengen membunuh semua orang Kristen. Tapi apa? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia dibutakan Tuhan selama 3 hari, hidupnya berbalik. Dari orang yang tadinya benci sama Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ingat Paulus ya? Dia orang yang sangat pintar. Orang Farisi yang menghafal semua hukum Taurat. Semua dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Sayangnya apa? Dia punya pilihan waktu itu, dia pengen membunuh orang Kristen. Dia punya idealnya sendiri. Dia punya pemikiran sendiri kalau dia yang paling benar. Sehingga apa? Dia mengizinkan dirinya untuk apa? Untuk membunuh orang Kristen hari ini. Paulus sangat bergairah ketika dia bergairah membunuh orang Kristen. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bergairah untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia memakai kepintarannya dia memakai setiap apa yang dia punya hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Paulus itu orang yang sangat pintar hari itu. Siapa yang gak kenal Paulus? Paulus adalah seorang Yahudi yang sangat pandai dan tekun. Ia mengerti agamanya dengan baik. Ia berasal dari garis keturunan yang bagus, melakukan hal-hal yang benar, menjalani hidup tanpa celah menurut hukum. Namun ketika dia bertemu dengan Tuhan, ingat gak dia ngomong apa? Kalau Anda baca di Filipi 3:7 dia ngomong gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wow. Tuhan tahu setiap kepintaran dia, setiap idealis dia, kalau tanpa Tuhan dia nothing. Anak muda, it's okay loh kita punya ide. It's okay kita dipakai, kita pintar. Tapi pastikan kita punya idealis, kita jadi orang yang juga mau diarahkan Tuhan. Kalau hari ini Anda pernah punya idealis, mungkin Anda pernah kecewa, Anda ditolak ketika Anda kasih ide ke pemimpin Anda ditolak hari ini. Jangan kecewa, datang ke Tuhan. Datang untuk Tuhan, saya mau diarahkan lebih. Ketika Anda mau diarahkan lebih, seperti Paulus, dia memberikan semuanya. Sejak perdebatan Paulus ya, ketika ia dibutakan waktu dia perjalanan di Damaskus, dia berusaha habis-habisan untuk belajar tentang Yesus. Dia belajar tentang Yesus. Sehingga apa? Pesan-pesan yang ia kirim kepada gereja-gereja, kalau Anda baca di Alkitab, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, penuh dengan semangat. Dan Anda tahu nggak? Bahkan banyak kitab-kitab di dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu semua hampir sebagian besar itu ditulis oleh Paulus loh. Kenapa? Dia memberikan dirinya. Sebelum Kristus datang ke dalam hidup Paulus, ia melakukan hal yang buruk. Tapi ketika Yesus menyelamatkannya dan memanggilnya masuk dalam pelayanan untuk membuat Injil relevan dan tersedia bagi semua orang, dampaknya apa? Paulus mengubah dunia. Wow, kalau tanpa Paulus hari ini, Injil gak akan sampai ke kita. Tanpa Paulus, Injil gak mungkin kita tahu. Paulus adalah orang yang sangat pintar. Dia punya ide, dia punya kepintaran luar biasa. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya. Dia berikan dirinya dikoreksi sama Tuhan. Dia bilang, dulu ku anggap semuanya sampah. Ketika aku mengenal Tuhan, yang dulu yang ku tahu semuanya sampah. Dia datang ke Tuhan untuk diarahkan. Oh yes. Tadi kita sudah mendengarkan ada 5 hal yang kita pelajari, kelemahan-kelemahan yang seringkali itu menyerang sisi-sisi anak-anak muda. Ketika Yesus menyelamatkan dan memanggil kita,
Ayo, jangan kita mau diombang-ambingkan dunia ini lagi. Anda adalah senjata rahasia Tuhan. Kalau hari ini Rahab, Daud, Yunus, Petrus, Paulus bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, Anda juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mau asal kita apa? Kita mau nggak? Masalahnya. Lalu kita bilang gini, terus bagaimana dong kalau saya mau? Saya tahu saya mau tinggalkan semua kesalahan-kesalahan saya dulu. Saya mau tinggalkan semua apa yang duluku yang membuat hidupku gak maju. Saya sekarang mau maju. Saya harus bagaimana supaya saya bisa dipakai menjadi senjata rahasia surga. Saya supaya bisa dipakai lebih dahsyat lagi oleh Tuhan. Saya harus bagaimana? Ada 3 hal yang harus lakukan hari ini. Yang pertama, sudah pasti connect-lah sama Tuhan dan komunitas yang ada. Tuhan sudah mengampuni kita dan Dia mau memakai kita. Oleh karena apa? Ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Izinkan Dia mengoreksi kita. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya setiap kelemahan kita, masa lalu kita, mungkin idealis kita yang salah, semua apalagi semua kesalahan-kesalahan kita yang terus menjadikan Tuhan apa? Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang engkau berharga dan saya mau memakai kamu hari ini. Mau gak kita hari ini connect sama Tuhan? Lalu apa? Berikan diri kita apa? Tergabung dalam CG-CG yang ada, komunitas yang membangun hidup kita. Kenapa saya bilang begitu? Seringkali apa? Justru di sanalah kita dibangun, kita didoakan, kita diterima apa adanya. Sehingga apa? Ketika kita gagal, mungkin dunia menganggap kita gagal, tapi ada teman-teman di dalam komsel kita, di dalam CG kita yang terus mendoakan kita hari ini, yang menerima kita apa adanya. Oleh karena itu apa? Kita harus memberikan diri kita apa? Connect sama Tuhan yang pertama. Lalu apa? Sama CG kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan CG kita ketika kita jatuh di dalam dosa atau terpuruk dalam hidup kita. Karena itu salah satu pintu membuat kita untuk tetap dipakai Tuhan dahsyat. Lalu yang kedua apa? Upgrade hati dan pikiran kita. Mari kita juga mengupgrade diri kita lewat apa? Hati dan pikiran kita. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau kita mau pikiran ini benar, hati ini benar, bacalah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kita. Jangan dengarkan berita-berita hoax di luar sana. Jangan dengarkan Instagram, mungkin IG kita yang hari ini yang menjatuhkan iman kita. Upgrade hidup kita ke arah yang benar. Berikan diri kita untuk dibentuk, untuk ditegur lewat firman Tuhan. Nanti ketika Anda membaca firman, Anda akan semakin lama, oh iya ya, saya salah di area ini, saya nggak boleh begini. Lama-lama hati kita jadi besar. Ketika mungkin kita salah, mungkin kita punya salah respon, Tuhan benarkan kembali. Kenapa? Karena hati kita sudah besar. Kita sudah mengupgrade hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Buka diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, yang terakhir apa? Berikan diri kita apa? Untuk dimuridkan dan dipercayai. Berilah diri kita kesempatan, Augeus, untuk mau dimuridkan. Kalau kita nggak mau ditegur, kita nggak mau dimuridkan, kita nggak bisa dipercaya lebih sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, kita bilang B, kita nggak pernah nyambung sama Tuhan. Hari ini, kalau Anda mau dipakai Tuhan besar, ayo berikan diri kita dengan sengaja untuk datang kepada pemimpin Anda mungkin, untuk di dalam komunitas Anda, datang untuk dimuridkan dan dipercaya lebih lagi. Saya percaya kok, ketika kita membuka diri kita, memiliki kesempatan buat kita untuk dipakai Tuhan lebih, maka kita akan jadi senjata-senjata rahasia Tuhan yang luar biasa. 3 hal ini pegang baik-baik teman-teman. Ketika Anda mau menjadi senjata rahasia Tuhan, Anda mau di-upgrade oleh Tuhan hari ini, connect sama Tuhan dan komunitas Anda. Lalu yang kedua, upgrade hati Anda dan pikiran Anda. Milikilah hati seluas samudra. Untuk di-upgrade Tuhan, untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Jangan isi sampah. Isilah dengan firman Tuhan. Kalau ini diisi sampah, keluar sampah. Kalau diisi firman Tuhan, keluarnya pasti firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Hal yang ketiga apa? Dengan sengaja berikan diri kita untuk dimuridkan. Dengan sengaja berikan diri kita untuk dibentuk sama Tuhan.
untuk dipercayai lebih lagi, untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Jadilah anak-anak muda yang mau diarahkan dan dibimbing, sehingga apa? Kita bisa melihat banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa siap dipakai menjadi senjata rahasia surga. Anda mau hari ini, Aulgeus, semua kelemahan kita tidak bisa menghalangi Tuhan untuk menjadikan kita menjadi senjata rahasianya. Masalahnya adalah sekarang adalah apa? Anda mau atau tidak? Pilihan di tangan kita hari ini. Senjata rahasia Tuhan itulah Anda. Kalau hari ini, saya bayangin ya, kalau hari ini semua AOG, semua anak muda tahu betapa besarnya kehebatan yang ada di diri Anda hari ini. Anda tahu kalau Tuhan meletakkan sesuatu yang dasar di hidup Anda, dan Anda pakai untuk memuliakan Tuhan. Coba, iblis akan gemetar melihat Anda. Iblis tidak akan berani mendekati Anda. Anda akan dipakai Tuhan jadi alat-alat, jadi senjata-senjata rahasianya untuk memenangkan generasi Anda, untuk memenangkan orang-orang untuk kenal Tuhan. Bayangin, Anda begitu ditakuti sebenarnya oleh iblis. Ayo guys, masalahnya adalah sekarang apa? Anda mau atau tidak? Mari hari ini kita meresponi firman. Kita datang ke Tuhan. Kita tunduk kepala kita hari di depan Tuhan. Kita mau ngomong, Tuhan, kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan. Kami banyak kegagalan mungkin Tuhan. Mungkin banyak intimidasi yang datang ke hidup kami. Yang hari ini mungkin kami merasa kami gak mampu Tuhan. Kami merasa bahwa kami ini gak mungkin dipakai Tuhan lebih lagi. Kami katakan, Tuhan, ini saya siapa Tuhan? Saya bukan siapa-siapa. Hidup saya sudah hancur. Saya gak mungkin dipakai Tuhan besar. Tapi hari ini Tuhan membuka tangannya lebar-lebar buat Anda. Maukah Anda hari ini dipakai untuk menjadi senjata rahasia Tuhan? Kita cuma datang ke Tuhan. Buka hati kita, buka hidup kita. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Maka lihat, hidup Anda pasti akan berubah. Hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Amin. Mari sama-sama datang ke Tuhan sekali lagi. Kita mau pejamkan mata kita, buat komitmen sekali di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau, hari ini kalau Anda tahu Anda punya sesuatu yang besar di hidup Anda, mari letakkan tangan Anda di dada Anda. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Pakailah Tuhan. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Amen. And I long to be my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan sekali lagi. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Amen. Lord, I live to honor you, and I long to be my life and offering. Take me higher, draw me deeper, draw me deeper. To be with you. Army of God, dengarkan. Hari ini Tuhan mau memakai hidup Anda. Tuhan mau pakai seluruh hidup Anda untuk menjadi senjata-senjata rahasianya. Ketika kau tahu bahwa hidupmu begitu berharga, ketika kau tahu bahwa ketika kau menyerahkan hidupmu buat Tuhan, dipakai Tuhan, maka kau lihat
hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Katakanlah Tuhan, take me higher, draw me deeper. Maka hari ini hamba berdoa Tuhan, hamba katakan Tuhan, bahwa setiap generasi muda akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Oh Tuhan, hamba berdoa di nama Yesus Tuhan, kalau Anda hari ini melihat setiap hati-hati mereka Tuhan, Engkau menilik hati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba tahu bahwa mereka begitu berharga. Hamba tahu Tuhan bahwa Engkau begitu melihat mereka Tuhan, satu persatu tempat mereka, di mana mereka meletakkan tangan mereka di dada mereka Tuhan. Mereka bilang, Tuhan pakai kami Tuhan, pakai setiap generasi muda ini Tuhan. Jangan biarkan mereka terintimidasi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan hari ini. Mereka mau bangkit Tuhan, pakai hidup mereka satu persatu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, akan bangkit satu generasi anak muda yang radikal bagi Engkau Tuhan. Akan bangkit orang-orang muda yang sungguh-sungguh mencintai-Mu. Akan bangkit anak-anak muda yang dimenangkan dari masalah-masalah mereka, dari kelemahan-kelemahan mereka. Sehingga ketika mereka dipakai Tuhan dahsyat, orang akan melihat bahwa kalau bukan Yesus tidak mungkin. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hamba tahu Tuhan Kau terus berkarya buat anak muda ini Tuhan. Pakai dan urapi mereka satu persatu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Mungkin ketika mereka ada di masa kelam mereka Tuhan, pakai dan dekat bersama mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka sendiri, karena hamba tahu Tuhan ada begitu banyak rencana-rencana-Mu yang Kau mau sampaikan buat setiap generasi muda tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, mari generasi muda yang dicintai Tuhan, kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah pemakaian Tuhan yang dahsyat, yang hari ini akan membawamu semakin naik. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Percayalah, Tuhan akan mengurapimu. Tuhan akan memakaimu menjadi senjata kemuliaannya. Mulai hari ini hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini hidupmu akan semakin naik, akan terbang tinggi seperti seekor Raja Wali yang terbang tinggi melambung di udara. Dan kau akan melihat Tuhan akan memakai hidupmu dahsyat. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Terimalah pemakaian dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.